Halo, Gemini. Wah, Gemini ya. Halo juga crosswatcher yang mau memantau Gemini. Oke, ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Gemini. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung lah ya. Kita mau lihat energi Gemini. Orang yang dealing dengan Gemini, siapapun yang berkaitan dengan Gemini atau Gemini ya. Gemini ya, Gemini gitu. Ini energi bulan Mei 2023 ya. Terima kasih. Tara. Wah. Ada Pisces ya. Oke. Pisces. Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke. Ada Aries. Wah, Aries ya. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ini yang kuat ya, Aries. Leo juga kuat ya. Ada juga Taurus sama Virgo. Itu kuat. Bisa energi aja ya. Oke. Nanti kita lihat lagi. Jadi ini bisa kamu ya, tapi bisa juga terbalik, bisa dia. Tapi kalau ini kamu, aku ngerasa bulan Mei 2023 sebenarnya kamu ingin lebih dekat dengan seseorang ya. Di Mei 2023 ya, pengennya sih ya kita lebih dekat lah dengan orang yang kita suka. Kita pengen lebih dekat dengan orang yang kita cinta gitu. Cuma aku ngerasa kamu tidak sepenuhnya percaya ya. Kamu tidak sepenuhnya yakin sama dia. Ini beberapa Gemini mungkin masih ada yang trust issue ya. Trust issue itu ya tidak mudah percaya, tidak gampang percaya sama orang, ya termasuk dia gitu. Jadi kalau di dalam hati ya sebenarnya ya suka sama orang itu atau sayang sama orang itu. Cuma ya kayak belum bisa percaya 100%, belum yakin 100%. Karena memang orangnya meragukan gitu. Orangnya benar-benar meragukan dirimu. Jadi ya kamu berusaha gitu ya mengendalikan situasi, mengendalikan keadaan ya, terutama mengendalikan dirimu sendiri. Contoh ya gue jangan baper berlebihan lah gitu, atau ya gue jangan terlalu terbawa perasaan lah sama dia. Ya soalnya kan dia bisa aja bikin kecewa, dia bisa aja nggak bisa dipercaya gitu ya.
Gitu sih. Hmm, Cuma kalau kalau dengar kata hati ya, kalau dengar hati nurani, ya sebenarnya pengen sih kayak ya kita akur-akur lagi, kita damai lagi, kita rukun lagi gitu ya. Ada sih yang kalau mengikuti kata hati gitu ya, atau dengar suara hati ya, namanya juga hati nurani ya. Pasti itu tentang kebaikan gitu. Jadi ya kadang ngerasa aja, ya kalau dipikir-pikir ya pengen pengen akur sih, pengen akrab lagi kayak dulu, atau ya pengen pengen rukun lah gitu sama orang yang kita suka ya, sama orang yang kita cinta. Ya seperti itu aku rasanya. Tapi ini beberapa kalian ada yang ngerasa pengen pengen hidup ini tuh kayak dulu ya. Misalnya aku pengen deh dia itu baik seperti dulu, atau aku pengen hidup aku seperti dulu, atau apa ya, aku pengen hidup aku tuh ya positif kayak dulu gitu. Soalnya sekarang kebanyakan yang toksik ya, kebanyakan yang negatif yang hadir, atau kebanyakan yang beracun gitu yang hadir ya. Kan kita semakin apa ya, semakin berjalan waktu ya kita menemukan yang aneh-aneh aja gitu. Kita menemukan orang-orang yang toksik juga, menemukan orang-orang yang negatif gitu. Jadi ada rasa ya pengen sih hidup kayak dulu gitu ya, hidup kayak dulu yang mungkin kamu rasa ya dulu aku sebenarnya belum belum kayak gini sih trust isunya gitu. Aku dulu masih hidup yang lumayan positif. Dulu masih ada sih orang-orang yang positif gitu. Atau dulu aku ngelihat si ini masih positif gitu. Lihat si itu masih positif ya. Itu dulu gitu. Tapi sekarang ada aja orang-orang yang sudah berubah. Ada aja orang-orang yang sekarang kayak kayak udah lebih negatif. Jadi kayak ngerasa ya inilah hidup ya. Ya kejam sih sebenarnya gitu. Ya kita cuma bisa bisa menerima gitu ya, karena apalah yang kita bisa ya sebagai manusia, nggak semua bisa sesuai harapan kita ya. Oke. Dan aku ngerasa ada yang pengen banget mengubah hidup ya, pengen banget ngeubah hidup ini menjadi lebih baik, karena capek sih gini-gini aja. Capek kayak apa ya, kayak ngerasa down gitu-gitu aja, ngerasa drop gitu-gitu saja gitu. Jadi kayak pengen semangat gitu kayak dulu, pengen pulih seperti dulu gitu. Ya mungkin sekarang lebih kayak orang yang kayak datar-datar aja sekarang. Dan ada dong rasa-rasa kayak kayak pengen sih seperti dulu ya. Cuma ya mau gimana ya? Ya inilah hidup ya. Sekarang makin kelihatan aja. Ya memang banyak hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Terima kasih. Oke, ada Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, ini Pisces, Cancer, Scorpio ya. Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Nah, ini kuat Gemini ya. Ini energi Gemini ada. Ada juga energi Pisces ya, energi Cancer, Scorpio. Scorpio itu kuat ya. Leo juga kuat. Sama Capricorn. Oke, bisa energi aja. Jadi ini ada orang yang
yang kayak dia sibuk gitu sama dunianya, ya. Dia kayak asik sendiri. Dia kayak orang yang ngebiarin kamu aja gitu, aku rasanya. Apalagi bulan Mei ya, Mei 2023. Mungkin di bulan Mei kamu bisa ngerasa datar-datar aja. Di bulan Mei kamu jadi ngerasa ya sepi, sunyi, senyap gitu. Karena orang ini dia asik sendiri gitu. Orang ini sibuk sama dunianya sendiri, atau orang ini apa ya, mementingkan diri sendiri, aku rasanya, ya. Ini bisa vice versa. Bisa ini si Gemini yang kayak gitu, atau ini orang yang berkaitan sama Gemini. Jadi ada orang yang ngerasa kayak ya gimana ya, aku itu memang mementingkan diri sendiri, memang lebih egois gitu. Aku maunya begini ya, ya udah suka-sukanya aku. Nah, ada yang seperti itu. Bahkan ada yang dia sembunyikan ya sebenarnya. Ada yang dia tutup-tutupi sebenarnya. Dan aku rasa kamu bisa merasakannya. Makanya kamu tidak mudah percaya sama dia, ya. Kamu tidak mudah percaya sama orang yang seperti inilah gitu. Jadi ada ini seperti mau mempermainkan, atau dia rasa ya ini koneksi anggap aja kayak permainan gitu. Atau juga aku punya opsi lain, aku punya ya prioritas lain, aku nggak hanya mikirin kamu dan sebagainya gitu ya. Ya makanya aku bilang makin kesini ya makin kelihatan aja, oh inilah ya ternyata manusia, oh inilah ya namanya dunia. Semakin hari kelihatan aja hal-hal yang menyakitkan gitu. Cuma aku ngerasa kamu udah terlatih gitu. Kamu udah terlatih menghadapi dunia ini, menghadapi manusia di dunia ini. Jadi kamu ngerasa ya udah. Apalah yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi sekarang ya fokus sama diri sendiri aja ya. Kamu harus mandiri, harus berdiri di kakimu sendiri. Karena kamu mau bergantung sama siapa? Bergantung sama keluarga aja bisa bikin kecewa, ya. Bergantung sama teman juga bisa bikin kecewa. Apalagi bergantung sama dia, ya bisa saja kamu akan kecewa gitu. Jadi kayak ada kesadaran bahwa ya kita harus lebih mandiri, ya. Harus bisa mengandalkan diri sendiri. Dan kurang-kurangi gitu ya ekspektasi, kurang-kurangi harapan yang berlebih gitu. Apalagi kamu berharap sama manusia. Jadi ya manusia itu bisa bikin kecewa sebenarnya gitu ya. Cuma apa ya, aku ngelihat kamu dan seseorang ini sebenarnya bisa punya hubungan yang lebih baik lagi ya. Aku ngerasa ada salah satu ya yang akhirnya mau gitu ya inisiatif duluan untuk ya kita berbaikan, kita berdamai, kita punya hubungan lagi gitu. Ada seperti itu aku rasanya. Soalnya ini ada yang beradu ego sebenarnya ya. Misalnya ya aku fokus sama hidupku, kamu kan juga fokus ya sama hidupmu gitu. Jadi ya itu kan beradu ego kan. Cuma salah satu nanti kayak sadar aja, oh ya udahlah, aku inisiatif duluan untuk berbaikan, untuk berdamai ya, untuk memperbaiki hubungan gitu. Oke? Kita lihat lagi. Nih, di bulan Mei sebenarnya kamu menginginkan kepuasan gitu, aku rasanya. Kamu menginginkan kepuasan lahir dan batin gitu. Kayak misalnya ya gue butuh hal-hal yang jelas sih, kayak
ya kerjaan jelas, keuangan jelas, tapi ya butuh juga sih kasih sayang, perhatian, cinta. Ya manusiawi kan gitu. Ya manusiawi lah, kita butuh cinta, butuh kasih sayang. Tapi kita bertanya-tanya gitu, siapa sih yang tulus sama kita? Siapa yang bisa menerima kita apa adanya gitu? Kayak ada rasa ingin disayang gitu, ingin diperhatikan. Gitu. Cuma aku ngerasa di bulan Mei ya, ada kok yang memperhatikan kamu, ya. Bahkan lebih dari satu sebenarnya. Jadi di bulan Mei kelihatan ada beberapa orang tertarik sama kamu, ya. Mungkin ini kalau kamu mencintai dirimu sendiri, kamu bikin dirimu berkualitas, kamu naikin value kamu, naikin apa ya, kualitas kamu. Nah, kalau kamu udah seperti itu, ya banyak yang mau sama kamu. Banyak yang memperhatikan kamu, mau memberikan cinta, kasih sayang, perhatian untuk kamu. Jadi ya sebenarnya nggak kekurangan kasih sayang sih, nggak kekurangan perhatian ya di bulan Mei. Jadi mungkin di Mei itu ya kalau pengen ada rasa ya ingin dipuaskan dengan cinta, dengan perhatian, ya kamu bisa dapatkan ya. Entah nanti yang bermunculan orang lama, entah nanti yang bermunculan orang baru, atau teman, keluarga mendekat gitu. Ya udah, ada cinta kok, ada kasih sayang di situ ya. Cuma aku ngelihatnya kamu itu hanya menginginkan satu orang yang kamu damba-dambakan ya. Ya mungkin di situ baru ada kepuasan yang hakiki ya. Makanya ada yang ngerasanya iya sih kalau ada ini ada itu ya udah seneng gitu. Tapi yang aku mau itu bukan ini, bukan itu. Aku maunya itu si orang yang ada di hati aku ya. Aku tuh maunya orang yang ada di pikiranku. Ya baru aku puas gitu. Ini kan, ini dalam banget sih perasaan kamu. Dalam juga isi pikiranmu di bulan Mei ya. Cuma kamu berani apa ya, mengalahkan semua rasa-rasa baper. Kamu bisa mengalahkan overthinking itu ya. Kan Gemini bisa gitu ya. Kalau udah bapernya luar biasa. Kalau udah overthinking, kalau udah banyak berpikir, itu berpikirnya luar biasa gitu. Cuma kamu bisa sih mengalahkan energi-energi yang berlebihan itu. Kayak berpikir ya alangkah baiknya jangan berlebihan banget. Baper juga jangan berlebihan banget gitu ya. Ya kamu bisa mengalahkan energi yang toksik kayak gitu ya. Oke, relax aja. Ini beberapa kalian tahan-tahan ya emosi ya. Ya bisa aja di bulan Mei ada aja yang memancing-mancing emosimu. Ada aja yang memancing perasaanmu, pikiranmu. Jadi Gemini kan kalau dipancing ya bisa lah. Bisa marah juga, bisa emosi gitu ya. Cuma pikirkan gitu baik-baik ya. Kalau kita emosi, itu berguna nggak sih? Itu ada faedahnya nggak gitu? Apakah emosi bisa menyelesaikan masalah? Apakah emosi bisa membereskan semuanya? Ya, jadi be smart ya. Jadilah cerdas, jadilah pintar ya. Sebenarnya kamu cerdas kok, kamu pintar. Jadi ya begitu, cerdaslah mengelola emosionalmu ya. Jangan gara-gara ini kamu terpancing emosi, gara-gara itu nanti ada terpancing emosi, itu buang-buang energi. Padahal hidup ini tidak hanya tentang dia, hidup ini tidak hanya tentang mereka, tentang dirimu juga harus kamu pikirkan. Apa itu kayak ya mikirin kerja juga, mikirin cari uang juga atau apa. Jadi pikirkanlah energimu itu jangan terbuang gitu-gitu aja. Energimu itu masih bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna, ya. Oke. Nah, sekarang apa ini? Kerjaan ya.
Oke, Gemini Mei 2023 ya, yang kamu kerjakan nih. Ini yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan bulan Mei ya. Sebenarnya ada kok. Ada semangatmu mengerjakan sesuatu ya. Cuma ada beberapa hal yang bisa bikin down gitu, bisa bikin ngedrop ya. Misalnya kalau nggak sesuai ekspektasiku gimana ya? Kalau nggak sesuai harapanku bagaimana ya? Aku kan ngedown lagi, ngedrop lagi. Nah, ada kayak gitu. Cuma perhatikan ya, terkadang ya itulah ujian, tantangan di hidup ini. Menguji kesabaranmu, menguji mentalmu, menguatkan kepribadianmu, melatih kamu menjadi pribadi lebih kuat, lebih sabar gitu. Itu kan ada hikmahnya ya. Ini, jangan terjebak sama pikiran kita sendiri ya. Misalnya ada tantangan dikit aja, ya jangan langsung menyerah ya. Tantangan yang banyak pun ya jangan langsung menyerah gitu. Aku rasa ini butuh konsistensi ya. Konsistensi gitu, kayak ya namanya juga mengerjakan sesuatu, namanya juga berusaha ya. Ya namanya juga kerja. Ya konsisten dong. Fokus gitu. Punya dedikasi yang tinggi lah ya dalam bekerja. Aku ngerasa itu perlu sebenarnya. Ini kan kadang pikiran kita sendiri itu yang bikin emosi sendiri ya. Misalnya aku kesel nih, ada yang nggak sesuai harapan aku, ya aku marah gitu. Atau ada orang yang ngomong inilah itulah, ada teman begini, keluarga yang beginilah begitulah. Nah, semua kamu pikirkan, akhirnya emosi sendiri gitu. Jadi apa ya, pinter-pinterlah mengendalikan emosionalmu, mengendalikan perasaanmu, pikiranmu ya. Kalau kerja ya kerja, harus fokus sebenarnya. Kalau dalam kerjaan itu ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, ya udah hadapilah gitu, konsisten ya. Kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya itulah hidup. Daripada nggak ngelakuin apa-apa gimana? Nah itu lebih parah sebenarnya. Jadi ya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Ketika ngedown ya bangkit lagi lah, ngedrop ya bangkit lagi, berusaha lagi. Gitu. Jadi jangan terjebak di dalam pikiran sendiri ya. Pikiran kan bisa kemana-mana gitu ya. Kadang kita rasa udah mumet nih pikiran aku, kayaknya udah nggak bener nih, udah males aja gitu. Nah, padahal sebenarnya hidup ini harus terus berlanjut, kerjaan pun harus berlanjut gitu. Oke, itu beberapa ya yang kayak gitu. Sekarang kita lihat finansial, keuangan. Nah, nih butuh kesabaran. Sabar ya. Aku ngerasa memang ada ya yang ditunggu-tunggu, ada yang dinanti-nanti. Beberapa seperti itu. Yang jelas yang ditunggu ini ya duit ya, rejeki gitu. Ya kadang ada rasa cemas, khawatir, kayak aku bilang tadi ya. Ya kadang ngerasa ada ketakutan gitu. Ya termasuklah tentang uangmu itu, tentang keuangan, tentang finansialmu. Oke. Cuma aku ngerasa kamu harus bisa ya nguatin dirimu. Ya, harus bisa nguatin diri sendiri ya. Tapi lihat deh ini, sebenarnya soal keuangan, meskipun pelan-pelan, tapi pasti ada peningkatan gitu ya.
Soal finansial, meskipun perlahan, tapi pasti ada peningkatan nanti. Gitu. Makanya aku bilang, ya kesabaranmu diuji lagi. Ya, kamu harus nguat-nguatin diri sendiri. Bertahanlah sampai kamu bisa memenangkan semua ini. Dan jaga kesehatan ya. Aku rasa nanti keuangan juga berpengaruh ini dari kesehatan. Misalnya nanti ada yang sakit ya. Kalau nanti ada yang sakit ya butuh duit. Jadi ya jaga kesehatan. Jaga kesehatanmu, kesehatan keluargamu ya. Ya supaya tidak berdampak banget ya ke keuanganmu gitu. Oke? Jadi sampai sini dulu Gemini. Ini beberapa saja yang cocok ya, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.